Vogliamo Inter competitiva e con grandi calciatori. Ricavi, il futuro è digitale. Gila, ngomong bahasa. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa setelah seberapa ya, 2 hari absen karena 2 hari yang lalu ada sembahyangan, kemudian kemarin aku jenguk kakek ke Tabanan, jadi sekarang. Tapi tenang, itu yang 2 hari aku tebus dengan 2. Jadi sekarang konten, nanti malam kita live. Woi, hehe. Oh ya, buat kawan-kawan yang ingin mendukung channel Ngomin itu bisa dengan cara join membership. Itu cuma 4.900 sebulan, Pak. Gila, kalau dirupiahin sehari itu berapa itu? Mungkin cuma kurang dari 500 rupiah. Anggaplah sehari itu masukin duit ke celengan 100 rupiah, belanja ke Alfamart, ada kembalian 100, masukin gitu bro. Nah tentunya join membership itu harus ada benefitnya dong, apalagi gila 4.900 itu mahal banget. Ini aku sudah sediakan bro benefitnya buat jadi member. Yang pertama dapat loyalty badge, jadi bisa bangga, aku lo member Ngomin, jadi kayak gitu. Nah itu juga ada warnanya beda-beda, semakin lama warnanya semakin beda gitu. Kemudian ada custom emoji juga. Jadi cuma member aja yang bisa pakai custom emoji ini pas di komen, di live chat. Kemudian ada polling khusus member Ngomin. Sesekali itu aku bikin, misalnya mau bikin konten apa, pilih yang ini atau yang itu. Atau pas lagi bikin desain merchandise, lebih suka desain yang ini atau yang ini. Jadi intinya adalah member bisa ikut menentukan arah channel Ngomin itu seperti bagaimana ke depannya gitu. Kemudian ada video khusus member. Video khusus member ini kayak behind the scene, ada juga bloopers. Kemarin aku sempat posting video apa yang kelihatan itu kan mulus-mulus saja kalau di konten, tapi yang sebenarnya yang terjadi itu kadang-kadang pernah anak-anak lagi ribut, nangis, listrik mati, yang kayak gitulah. Kemudian ada yang salah-salah ucap kayak gitu. Ada bloopersnya, dan kemudian ada juga diskon merchandise Inter. Nah ini seperti kawan-kawan tahu kan aku ada punya toko merchandise. Buat member itu aku bikin toko yang beda dengan harga yang beda juga, ya diskonnya lumayan lah. Nah ini yang aku mau soroti juga soal grup chat khusus member. Jadi jangan salah sangka, ini bukan kawan-kawan bayar untuk masuk grup chat, tapi kawan-kawan itu bayar itu untuk jadi member. Nah member itu ada sekian benefit. Salah satu benefitnya itu ada grup chat khusus member gitu loh. Jadi jangan dibalik-balik ya. Lagian hati-hati juga dengan grup chat khusus member ini. Isinya orang-orang berakhlak semua, ini calon penghuni surga semua. Wih gila. Tapi surganya surga dunia. Jadi hati-hati buat kawan-kawan yang pingin jadi member dengan tujuan utama supaya bisa ikut grup member Ngomin ini. Hati-hati nanti bisa stroke nanti. Tolong dipikirkan ulang. Oke, itu pesan sponsor. Nah sekarang ke konten utama. Konten utama itu aku mau bacain soal interviewnya Zhang yang menurutku keren. Ini menurutku salah satu presiden klub sepak bola yang punya visi yang bagus. Tapi sebelum itu kita bahas sedikit aja ya seputar update transfer. Yang pertama ini soal Vidal. Nah, Arturo Vidal sudah menandatangani pre-contract agreement dengan Flamengo dan pertengahan minggu ini dia akan menjalani medical. Ya udah, bye-bye Vidal. Cuma yang aneh ini, itu ternyata bukan Flamengo ngebayar Inter, tapi justru Inter yang kembali ke ini, bayar pesangon ke Vidal. Jadi hitungannya diputus kontrak. Aku nggak ngerti kenapa gini, tapi nggak usah lah, ini cuma uang 4 juta euro juga kan. Yang jelas sekarang tinggal Alexis Sanchez ini aja, tapi Alexis Sanchez juga kayaknya udah hampir deal, karena mungkin ke Flamengo juga. Kemudian Denzel Dumfries ini yang tertarik dengan Dumfries itu ada Bayern Munchen, Chelsea, ada MU, dan Inter sudah pasang harga minimal itu 30 juta. Jadi walaupun belum ada proposal resmi, tapi ketertarikannya ini benar-benar nyata. Semoga nggak dijual si Dumfries itu menurutku, karena di kanan sekarang kita ada Belanova, ada Dumfries. Dua-duanya punya karakter yang sangat berbeda, dan ini sangat menarik kalau bisa mainnya di rotasi. Itu sih menurutku. Semoga nggak dijual. Kemudian Dybala. Nah, seperti yang sebelumnya aku bilang, Marotta udah bilang 6 Juli. Jadi kalau udah 6 Juli belum ada kepastian juga, ya udah
bye-bye udah, nggak jadi dah. Nah ini ternyata tomorrow Inter akan meeting lagi dengan agennya Dybala. Ini berita tanggal 4 Juli kemarin tengah malam, jam setengah 12 malam kemarin. Kan berarti negosiasinya ya hari ini. Berarti benar sebelum 6 Juli harus sudah kelar itu. Mungkin nanti pas live udah ada beritanya, jadi nanti kita bahas lebih lanjut tentang Dybala ya. Ya semoga jadi. Kemudian ada lagi berita ini. Inter tertarik untuk signing 30 million rated Borussia Dortmund defender Manuel Akanji. Aku sempat lihat videonya sekilas, defense-nya oke banget. Cuma aku nggak akan terlalu jauh bahas ini karena baru ini media Jerman aja, namanya Bild. Nanti kalau udah ada sumber yang lebih dari media Italia atau bahkan kalau dari internal sendiri, baru aku akan bahas lebih lanjut ya. Itu seputar transfer. Kemudian yang menarik ini. Juventus punya skuad yang bagus, kemudian Milan mantan Scudetto, tapi ternyata media Italia memfavoritkan Inter untuk jadi Scudetto musim depan. Bahkan jika Paulo Dybala jadi join itu akan lebih ini lagi, lebih favorit lagi gitu. Ini cukup menarik ya, karena seperti yang aku bilang memang Juventus belum terlalu liar di bursa transfer. Milan juga karena mereka baru kelarin kontraknya Maldini, mereka baru sekarang mulai ngebut memburu pemain. Cuma belum tahu nih siapa yang ininya. Tapi kalau dilihat dari pemain yang udah masuk, memang sekilas kelihatannya Inter yang bagus. Yang terutama tentu Lukaku, kemudian Mkhitaryan. Mkhitaryan ini pemain yang sangat bagus walaupun udah tua, walaupun gratisan, tapi menurutku Mkhitaryan sebagai backupnya Hakan ini bukan hanya sekedar substitute, bisa jadi dia akan beberapa kali jadi pemain starter. Mkhitaryan ini kualitas sudah nggak usah diragukan lagi. Kemudian yang udah masuk ada Belanova, kemudian Gosens yang walaupun sudah masuk dari pertengahan musim tapi kan belum banyak main, tapi sebagai pengganti Perisic menurutku sangat layak. Wajar sih menurutku Inter masih difavoritkan, cuma kalau aku sih ngelihat dulu kelar bursa transfer siapa aja pemain yang masuk, siapa yang keluar. Rival juga lihat itu, siapa yang masuk, siapa yang keluar. Itu. Nah, sekarang kita lihat interviewnya Zhang. Zhang, vogliamo Inter competitiva e con grandi calciatori. Ricavi, il futuro è digitale. Gila, ngomong bahasa Italia. Ini sumbernya dari FC Inter 1908.italia.it. Cuma karena aku nggak ngerti bahasa Italia, udah aku cari terjemahannya aja di Sempre Inter yang terjemahan bahasa Inggris. Jadi dia bilang ini, yang tadi aku balalali itu, we want a competitive Inter with top players. The future of revenue is digital. Kami ingin squad yang kompetitif atau Inter yang kompetitif dengan pemain-pemain top. Masa depan dari revenue adalah digital. Wah, ini sangat menarik nih. Setauku baru dia presiden yang ngomong soal digital ini. Walaupun yang lain juga kayaknya udah mulai ya, memaksimalkan channel YouTube-nya. Kemudian ada yang Instagram kan udah standar, udah dari dulu. Inter sekarang TikTok-nya juga sangat aktif. Kita lihat yuk interviewnya. Di bagian-bagian awal aku nggak akan terlalu bacain sih, karena ada beberapa yang agak normatif aja gitu. Yang normatif aku lewatin aja, kayak as a football club, bisnis utama kita adalah membentuk tim yang kompetitif bla bla bla. Ini kan ini aja, nggak usah ya. Aku cari bagian yang menarik aja. Aku mau menyoroti tentang revenue digital itu apa sih maksudnya dia. Nah, regarding the club's strategy shifting towards digital revenues, tentang kenapa Inter itu mulai beralih ke revenue dari dunia digital, dia ngomong gini, I was born in the 90s. As we grew up, the world began to change dramatically. Jadi aku lahir tahun 90-an. Kami tumbuh besar seiring dengan dunia yang berubah secara dramatis. Tahun 90-an ke atas itu kan memang baru boomingnya internet kan. Until I was 10, we didn't have much to do with computers and the internet. Sampai aku umur 10 tahun, nggak terlalu banyak yang bisa dilakukan dengan komputer dan internet. Life was different. Jadi kehidupan itu berbeda dulu ya. Aku ingat juga waktu zaman SD itu nggak ada orang main gini, main Mobile Legend, nggak ada. Kita main benteng-bentengan, main slodor. Slodor itu gobak sodor kayak gitu.
main keringkep itu sembunyi-sembunyian itu loh, kayak gitu mainan kita. Kalau sekarang kan udah beda. Oh kadang-kadang ini juga kalau udah pulang sekolah itu di depan pagar sekolah itu main game board nyewa, kalau nggak salah berapa ya, Rp25 kalau nggak salah dulu nyewanya. Kemudian semua teknologi ini datang ke kehidupan kita dan mengambil waktu luang kita. Nah, baru kemudian dia bilang ini, kami menyadari bahwa in this age, the internet is everywhere. Internet itu ada di mana-mana. Digital media is everywhere. Media digital juga ada di mana-mana, ya otomatis kan. Every club must use it in order to interact with the new generation. Nah, jadi setiap klub harus memanfaatkannya untuk berinteraksi dengan generasi yang baru. Memang sekarang itu tuntutan dari supporter itu mulai bergeser. Kalau dulu itu yang penting bisa nonton, ketemu, dapat tanda tangan insert kan. Kalau sekarang mana nih, kok nggak ada gitu. Makanya banyak dari pesepak bola yang agak senior yang komplain soal gimana pesepak bola sekarang itu kayak terlalu ini dengan sosial media, kayak Pogba yang posting Instagram lagi latihan selfie, rekam video dan sebagainya. Tapi di sisi lain itu hal yang tidak bisa dihindari karena memang dunia berubah ke arah situ gitu loh. This is the only way to make people interested in our club and to make sure we're known all over the world, he argued. Jadi ini satu-satunya cara supaya orang tertarik dengan klub kita dan memastikan bahwa kita diketahui di seluruh dunia gitu. I hope that the fact that I've become the youngest president in Italian football means I can bring new things to my club and to the entire football sector. Nah, aku berharap kenyataan bahwa aku adalah presiden klub termuda di sepak bola Italia, itu berarti aku bisa membawa sesuatu yang baru, baik kepada klub dan juga kepada semua sektor sepak bola. Dan kami bisa memiliki impact positif ke orang-orang di sekitar kami dan berinteraksi dengan generasi yang lebih muda. Jadi kalau dilihat ini sudah berapa kali muncul kata interaksi. Memang di zaman digital ini tuntutan supporter di dalam hal yang namanya interaksi itu sangat ini. Kalau kawan-kawan lihat banyak sekali ada posting di Instagram Inter, di TikToknya Inter itu banyak yang kayak pemain-pemain tuh ngomong gila gitu. Jadi memang dituntut itu kayak interaksi yang jangankan tiap hari, nggak cukup satu konten satu hari, tapi harus lebih kayak gitu loh. Jadi we've taken some initiatives by launching Intermedia House whose goal is to produce more digital content to interact with fans on digital platform. Jadi kami sudah mengambil inisiatif dengan meluncurkan Intermedia House. Goalnya memproduksi lebih banyak lagi konten digital untuk di-post di digital platform. Nah, di sini juga dia menyoroti soal logo Inter yang baru. It needs to be easy to use in different situation and environment with a flatter shape and vibrant colors so it's easier to present in merchandising or in digital images. Nah, ini aku ngerasain banget. Jadi dia bilang intinya adalah itu logo baru itu mesti gampang digunakan di situasi yang berbeda, makanya dia bikin dengan shape yang lebih flat, lebih flat itu maksudnya lebih simple dengan warna yang lebih color, bahkan bisa diganti-ganti. Kalau kawan-kawan lihat beberapa desain merchandise-ku, aku ngerasain banget logo Inter yang baru ini gampang banget diutak-atik karena bentuknya itu simple. Itu tinggal di warnanya diubah-ubah, kemudian masukin filter segala macam, kasih pattern segala macam, bisa diubah jadi warna gold, bisa kayak ada corak flame atau api kayak gitu. Ini benar-benar genius sih menurutku. Kelihatannya simple banget logo Inter yang baru ini, tapi coba deh kawan-kawan bandingkan dengan logo Inter yang lama. Kalau kawan-kawan mau ngutak-ngatik logo itu, enak banget yang sekarang. Jadi fans juga bisa menggunakan TikTok untuk menikmati konten yang kita dulu tidak punya. Jadi this applies to all club. Ini berlaku untuk semua klub, no matter which ones, using digital platforms, media and digital content. Jadi yang manapun itu, apakah menggunakan platform digital, media digital, atau digital content, dan berinteraksi, engage with those around us through technology is one of the ways to ensure that the club can interact with people
we haven't yet reached. Jadi menggunakan media-media itu adalah salah satu cara untuk make sure bahwa klub bisa berinteraksi dengan orang-orang yang sebelumnya tidak bisa dicapai gitu loh. Jadi benar banget sekarang kayak Instagram. Siapa sih sekarang yang nggak main Instagram? TikTok juga, waduh, memang. Sebagai klub, we've always focused on television rights, stadium revenues, and shirt sales. Jadi sebelumnya sebagai klub itu kita selalu fokus pada hak siar televisi, pemasukan dari stadion, dan penjualan shirt, penjualan kaos, merchandise maksudnya. Tapi sekarang we are able to present our digital identity not only to people in Milan but also around the world in different time zones. Sekarang kita bisa mempersembahkan identitas digital bukan hanya untuk orang di Milan, tapi juga untuk orang dimanapun di daerah waktu yang berbeda. Jadi ini bener banget. Tapi sekarang di era digital ini gampang. Jadi kemana-mana itu bisa interaksi, bisa lihat TikTok, wah Inter gitu, bukan bahkan next NFT juga bisa. Maybe someone is asleep during the game. Mungkin orang ada yang ketiduran pas gamenya berlangsung, but when they wake up, the images or interactions are continuing afterwards. Tapi ketika mereka bangun, image dan interaksi itu berlanjut lagi. Ini sama kayak aku baru bangun aja langsung lihat sempre Inter. Apa ini? Langsung lihat di football Italia, langsung lihat TikToknya Inter apa nih? Lihat video-video nostalgia, gol-golnya Milito. Inilah yang dimaksud zaman sekarang itu, interaksi itu dituntut terus-terusan secara kontinu. Dan yang paling menarik, I'm sure that in 20 years, aku yakin dalam 20 tahun, saat kita membicarakan revenue itu artinya pemasukan, penjualan tiket, hak siar televisi, bukan lagi akan menjadi kategori utama. Media sosial, metaverse, dan merchandising will be all of which are completely digital. Jadi menurut ramalannya dia, kelak dalam kurun sekitar 20 tahun itu pemasukan klub itu akan lebih utama dari sosial media, metaverse, udah tahu kan ya metaverse, kemudian merchandising yang berupa digital. Gila, ini merchandise digital ya kayak NFT, kayak gitu-gitu. This is what's already happening. Jadi dia ini bukan ngomong sembarangan. Hal ini sudah terjadi sekarang. 10 to 20% of clubs revenue come from here and this will only increase more and more. Jadi sekarang ini 10 sampai 20% revenue klub, pemasukan klub itu datang dari sini. Dan ini hanya akan bertambah lagi dan lagi. Gila, 20% Pak. Aku nggak nyangka pemasukan dari digital itu sampai 20%. Zaman dulu nggak ada yang kayak gini-gini. Jadi kayak misalnya di channel YouTube kan, pemasukan dari ads, segala macem. Aku setuju banget dengan dia kan jadi presiden klub termuda. Mestinya dia bisa menghadirkan terobosan-terobosan baru. Kalau dibandingkan dengan misalnya Marotta. Marotta itu kan keahliannya itu dia ditransfer di manajemen klub. Tapi kalau hal yang gini-gini ya memang mestinya Zhang bisa kayak apa ya, bener-bener menghadirkan sesuatu yang baru lah, terutama di konten digital. Aku setuju banget dengan ininya. Makanya aku sebenarnya sangat happy dengan bagaimana Inter dikelola oleh Zhang. Soal jual-jual pemain bintang, menurut itu suatu hal yang tidak bisa dihindari gitu loh. Karena kalau ngelihat keuangan kita ya memang begitu keadaannya. Kita bukan PSG yang duitnya nggak ada serinya. Bayangkan kalau dengan keuangan kita yang sekarang, tapi klub kita di-manage bukan oleh Zhang dan si trio Marotta, Ausilio, dan Bacin ini, menurutku bakalan lebih jelek lagi hasilnya. Dan sedangkan sekarang, dalam keadaan kita yang terseok-seok ini, kita selalu bersaing di posisi atas. Bahkan musim lalu dapat 2 gelar, musim sebelumnya dapat Scudetto. Jadi menurutku ini pencapaian yang sangat bagus. Dan aku yakin ketika pandemi ini sudah mulai berakhir kan sekarang, musim depan pemasukan Inter sebagai sebuah klub itu akan jauh lebih bertambah, sehingga ya ujung-ujungnya kita bisa beli pemain yang lebih bagus lagi kan. Itu ininya, kalau dari sisi supporter kan kita pingin lihat bintang
main di Inter sebanyak mungkin kan gitu. Tapi aku ngelihat jalan ke arah sana itu kelihatan gitu loh. Gitu sih menurutku. Wah, ini mungkin agak-agak beda ininya ya. Konten kali ini lebih banyak membahas soal manajemen dan kayak visi ke depan. Semoga bisa dinikmati juga. Nanti jangan lupa kita live malam seperti biasa jam 10.15. Oke. Ciao, sampai jumpa di konten momen berikutnya. Ciao.